Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala alaihi salatu wassalam iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari amma ba'd. Ikhwatal imani wal islam, kaum muslimin yarhamunallahu wa yarhamukum ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah adalah amalan pembuka yang paling tepat dan yang paling utama tentunya untuk mengawali majlis kita ini, karena insya Allah dengan majlis kita ini Allah akan kembali membuka dan memperlihatkan aib dunia, sehingga rasanya tidak akan ada celah untuk kita lalai dalam kebahagiaan dan kegembiraan yang berlebihan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau berkata, fadhal mautud dunya falam yatruk lidhi lubbin faraha. Kematian atau mengingat kematian akan membongkar aib-aib dunia, sehingga tidak akan lagi tersisa atau tidak ditinggalkan untuk orang yang berakal kegembiraan yang berlebihan oleh karena pernak-pernik dunia. Salawat bersanding salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi sang junjungan, Nabi yang selalu mengajarkan dan mengingatkan bahwa syurga adalah tempat terakhir sekaligus terbaik untuk peristirahatan, sehingga mau tidak mau, rela atau tidak rela, kematian adalah pilihan terbaik untuk kita jadikan hal yang terbaik yang kita nantikan. Sebagaimana juga diungkap oleh Ar-Rabi' ibn Khusaim. Ar-Rabi' ibn Khusaim adalah seorang tabi'iyun kufiyun yang meninggal kira-kira 60-an Hijriyah. Beliau katakan, ma ghaibun yantadiruhul mu'min khairun lahu minal maut. Tidak ada hal yang dinantikan yang lebih baik bagi orang beriman selain daripada kematian. Karena dengan kematian ia akan sampai kepada surga yang dinantikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kitab kita At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yang kali ini kita sampai di halaman 117. Dan juga yang sebelumnya 115 dan 116, di sana dikatakan babun ma yunji min dagtatil qabri wa fitnatihi. Satu bab yang menerangkan tentang apa sajakah yang dapat menyelamatkan kita dari himpitan kubur. Karena kita di pertemuan sebelumnya telah membahas bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa lepas dari himpitan kubur, bahkan orang yang dikenal paling utama di kalangan sahabat, Sa'ad ibn Mu'ad. Lalu mengapa di sini ada bab ma yunji min dagtatil qabri wa fitnatihi?
Kita ungkap saja langsung. Rawa Abu Nuaim min hadits Abil Ala Yazid ibn Abdullah ibn Asy-Syikhir an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahadun fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftan fi qabrihi wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati bi akuffiha hatta tujizahu minas sirat ilal jannah. Maaf, ada yang terlewat. Wa amina min daqtatil qabri. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kapan membacanya? Di saat kita sakit yang mengantarkan kita pada kematian, pada saat sakaratul maut. Maka menurut hadis ini atau riwayat ini, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan diuji di kuburannya. Fitnatul qabri adalah su'alul malakaini. Yang dimaksud dengan ujian kubur adalah pertanyaan dua malaikat, al-munkar wa nakir. Berarti tidak ada pertanyaan bagi orang yang membaca surat Al-Ikhlas selama dia sakit, yang sakitnya itu mengantarkan dia menuju kematian. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia akan diamankan atau dia akan merasa aman karena diamankan tentunya dari himpitan kubur. Dan malaikat akan membawanya nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar dengan telapak-telapak tangan mereka. Akufun jamak dari kafun, artinya telapak tangan. Bagaimana malaikat membawanya dan kemana? Sampai dia melewati as-sirat, jembatan di atas punggung neraka jahanam. Karena kita tahu melewati jembatan al-jisru atau as-sirat, manusia bermacam-macam kondisinya. Ada yang seperti angin yang bertiup kencang, ada yang seperti at-tarfu atau kedipan mata, ada yang seperti kalam hilbarq, seperti kilatan kilat, ada yang merangkak haba-habuan, merangkak dengan perutnya pelan-pelan. Nah, orang yang sering membaca Al-Ikhlas ini dalam sakitnya yang mengantarkan dia menuju kematian, maka akan dibawa oleh malaikat, dimudahkan untuk menyeberangi as-sirat. Namun kita belum bahas status hadis ini, sehingga kita belum bisa mengatakan apakah hadis ini bisa dijadikan dasar keyakinan dan sehingga kita amalkan surat Al-Ikhlasnya. Hatta tujizahu minas sirat ilal jannah. Di dalam kitab ini dikatakan hadza haditsun gharibun min hadits Yazid tafarrada bihi Nasr ibn Hamad al-Bajalli. Dalam kitab ini saja sudah dikatakan hadis ini gharib, aneh atau asing. Gharibun artinya aneh atau asing. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Albani di dalam As-Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah mengatakan hadis ini maudhu' atau palsu. Jadi nyambung sama pembahasan kita bahwa tidak ada yang selamat dari himpitan kubur. Artinya tidak ada amalan khusus yang memang menyelamatkan dari himpitan kubur. Hadis ini palsu. Hadis-hadis yang sahih mengenai surat Al-Ikhlas diantaranya adalah bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Saya ulangi, hadis yang sahih mengenai surat Al-Ikhlas diantaranya adalah bahwa Al-Ikhlas adalah sulusul Quran, sepertiga Quran. Dalam dua hadis diantaranya Nabi mengatakan aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Quran. Apakah tidak mampu
salah seorang di antara kalian untuk membaca sepertiga Quran. Para sahabat bertanya, sepertiga Quran ya Rasulullah? Iya, yaitu surat Al-Ikhlas. Hadisnya merupakan hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dan di antara hadis dhaif lainnya yang juga tidak bisa diamalkan adalah hadis yang terdapat di dalam karya Al-Imam Al-Khallal, Muhammad Al-Khallal, Abu Muhammad Al-Khallal, yang menurut Syekh Al-Albani dikatakan la ba'sa bidzikrihima, tidak mengapa kalau hanya disebutkan saja. Syekh Al-Albani mengatakan kalau disebutkan saja tidak mengapa. Apa itu hadisnya? Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad alfa marratin, 1000 kali, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 kuda yang sudah disiapkan untuk ke medan jihad. Kelihatan Pak, kalau hadis dhaif itu pahalanya kadang nggak logis atau nggak sesuai dengan hadis sahih lainnya. Kita tahu bahwasannya jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Jihad itu puncak amalan tertinggi dari amalan-amalan Islam. Masa mau dilewatin sama baca kulhu dengan 1000 kali doang, duduk di rumah, enak banget. Sedangkan yang jihad mengorbankan harta, waktu, rasa rindu terhadap keluarga, nyawa. Masa kalah sama yang kulhu? Nah, nggak logis dan tidak sesuai dengan hadis sahih. Ada juga yang mengatakan, atau riwayat yang mengatakan, man qara'a ihda wa ishrina alfa marrah, 1021, maka faqad ishtara nafsahu minallah azza wa jalla wa huwa min khassatillah azza wa jalla. Barang siapa yang membaca 1021 surat Al-Ikhlas, maka dia telah menjual dirinya untuk Allah. Nah, kayak orang jihad ini. Kita tahu dalam surat apa? At-Taubah ya? Atau Al-Anfal. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum, atau anfusahum dulu? Anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa orang beriman dan juga harta mereka saat mereka beranjak ke medan jihad. Lainnya enak banget, baca kulhu aja 1021 sudah sama dengan jihad atau bahkan melewati. Di mana Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan yarwi an Anas asya'a maudu'ah. Jadi dalam perawinya, dalam mata rantai periwayatannya, ada seorang perawi yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, orang ini suka meriwayatkan dari Anas namun hal-hal yang palsu dia palsukan. Jadi kajian awal kita buka dengan, atau awal kajian kita buka dengan hadis pas. Jadi intinya apa Pak? Diamalkan atau tidak? Tidak. Karena jelas di bab sebelumnya tidak ada yang selamat dari himpitan kubur. Cuman juga kita sudah bahas bahwa himpitan kubur bagi orang yang beriman itu hanya seperti, ya kemarin sudah kita bahas, pelukan yang sangat erat dari seorang ibu yang rindu atau sedang mendengarkan keluhan anaknya yang kepalanya pusing. Menurut para ulama, bukan menurut saya Pak. Itu bukan ngarang-ngarang saya. Kemarin sudah kita bahas. Baik. Itu bab sangat pendek. Kita lanjut ke halaman 116. Ada babun ma yuqalu inda wad'il mayyiti fi qabrihi wa fil lahdi fil qabri. Kursinya nggak bisa tinggi lagi. Bab apa yang harus diucapkan saat kita meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Sepertinya sudah dibahas, tapi nggak tahu kenapa di kitab ini diulang lagi. Tapi ada hal yang kita bahas dan mungkin belum antum dengar. Dan apa itu lahat? Al-lahdu pakai huruf dal, jadi liang lahad, bukan liang lahat.
Al-lahdu minal lahdi ilal lahdi huwa an yuhfara lil mayyiti fi janibil qabri in kana al-ardu salbatan wa huwa afdalu minasyakki atau minasyaqqi fa innahu alladhi ikhtarahu Allahu li nabiyyi. Lahat itu adalah sebuah lubang yang digali di sisi atau di samping, ya. Kita tahu di bagian sisi, di bagian paling bawah pojok. Cowakan kalau kata orang Betawi, dicoak. Kalau jadi liang lahat itu kalau al-ardu solbah, kalau tanahnya tidak longsor, tidak rapuh. Tetapi kalau tanahnya rapuh, maka yang dipilih adalah asyikku atau asyakku. Dua cara membacanya, karena dalam hadisnya seperti itu. Dan lahat itu lebih afdol daripada asyakku tadi. Nah, bedanya asyikku dengan asyakku itu apa? Kita gambar ya. Kali-kali saya berdiri. Asyakku, kalau lahat itu kan di sini. Ini namanya al-lahdu. Sedangkan asyakku itu di tengah, Pak. Kalau al-lahdu itu nanti ditutupnya begini, nyamping berdiri. Kalau ini dibikin kayak genteng dan tidak nyentuh ke mayat. Nah, nanti gini. Ini namanya asyakku. Lalu ada sebuah hadis yang mana Nabi bersabda, "Al-lahdu lana wasyakku atau wasyikku li ghairina." Lahat itu untuk kita, yaitu kaum muslimin, sedangkan asyakku li ghairina min ahlil kitab. Sedangkan asyakku yang di tengah itu lubangnya itu untuk selain kita dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Betul tidak? Maksud saya, apakah Yahudi dan Nasrani mempraktekkan al-lahdu asyakku? Ada yang pernah lihat? Belum pernah, Pak ya? Alhamdulillah, berarti saudaranya insya Allah muslim semua ya, kerabatnya. Nah, lalu apakah haram ketika kita membuat asyakku, galiknya di tengah? Tidak. Menurut para ulama, hadis ini al-lahdu lana, oh ibu-ibu nggak lihat ya, wasyikku atau asyakku li ghairina, itu tidak menunjukkan keharaman. Nggak kelihatan, Bu? Pokoknya kalau lahat itu yang kita lihat sehari-hari, maksudnya dalam penguburan kaum muslimin saat ini dan dari dulu, yaitu lubang di bawah pinggir gitu ya, cowak. Sedangkan asyakku atau asyikku itu di tengah. Nah, ini tidak menunjukkan keharaman, apalagi kalau ada alasannya. Alasannya tadi, kalau dinding tanahnya itu rapuh, maka gunakanlah yang asyakku atau asyikku. Itu menurut para ulama. Nah, mengenai asal muasal lahat ini ada riwayatnya. Meskipun riwayatnya dhaif. Riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan hadisnya panjang. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Ibnu Majah. Walakinnahu sahhaha qissata syakki wal lahdi. Tetapi karena kisah tentang asal muasal lahat ini ada riwayat lain yang menguatkan, maka kisah ini asal muasalnya dianggap oleh para ulama sahih. Saya ulangi, hadis yang akan kita bacakan di kitab ini dhaif, tetapi ada riwayat lain yang membuat kisah ini sabit, punya landasan. Jadi bisa kita yakini, kita bisa jadikan hal yang kita share. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, qal lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'athu ila Abi Ubaidah
wa kana yadrah kadorihi ahli Makkah. Saat Rasulullah meninggal dan mereka para sahabat hendak memakamkan atau hendak menggali lubang untuk kuburan Rasulullah, para sahabat mengutus 2 utusan. Yang satu ke Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan beliau ini adalah penggali atau orang yang biasa menggali kubur untuk penduduk Makkah. Yadrah artinya yahfir. Kemudian mereka juga mengutus seorang untuk memanggil untuk menggali kubur, yaitu Abu Talhah, dan beliau ini penggali kubur untuk orang-orang di Madinah. Dan saat menunggu utusan itu datang kembali, mereka berdoa, Allahumma khir li rasulika. Ya Allah, khir dari akar kata atau pecahannya lainnya adalah ikhtara yakhtaru, pilih. Ya Allah, pilihkanlah. Karena tadi diutusnya kedua orang. Entah dengan cara Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yaitu dengan cara asyaq, atau dengan caranya Abu Talhah, yaitu dengan al-lahad. Ternyata Allah pilihkan, Allah takdirkan, fawajadu Abu Talhah faji'a bihi. Yang ketemu dengan penggali kuburnya yang ditemukan penggali kuburnya hanyalah Abu Talhah. Abu Ubaidah entah sedang kemana. Maka didatangkanlah dia. Kemudian beliaulah yang menggali kubur untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkenaan dengan kisah ini, sebenarnya ini ada hal juga yang perlu kita bahas, karena memang hadisnya panjang. Dalam riwayat ini sebenarnya ada kalimat begini, walam ya umman nasa ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ahadun. Ketika Nabi wafat, di sini dikatakan hari Selasa, ditunggu sampai malam Rabu. Nabi setelah dipersiapkan, setelah dikafani dengan pakaiannya, ditempatkan di ranjang di mana beliau meninggal. Dan karena para sahabat waktu itu berselisih di mana kira-kira dimakamkannya, ada yang mengatakan bagaimana kalau di masjidnya. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau di pemakaman para sahabat. Lalu berbicaralah Abu Bakar As-Siddiq. Inni sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala ma qubida nabiyyun, tidaklah diangkat atau dicabut nyawa seorang nabi atau meninggal illa dufina haitsu qubid, melainkan pasti harus dimakamkan di tempat dia meninggal. Karena Nabi meninggalnya di ranjangnya dalam keadaan sakitnya, maka di bawah ranjangnya itu, sehingga mereka kemudian menggeser ranjangnya, kemudian digali di situ dengan caranya Abu Talhah tadi. Namun karena belum terpilih seorang khalifah, yang mana di antara tugas khalifah adalah mengimami sholat, maka ini yang perlu kita ingat, tidak ada yang mengimami sholat jenazah Nabi. Riwayatnya sahih. Sekali lagi, tidak ada yang mengimami atau menjadi imam saat mensolatkan Nabi. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama, karena adanya wasiat Nabi menurut satu pendapat. Namun tidak ada satu riwayat yang sahih ditemukan mengenai wasiat tadi. Wasiat ini tersirat dalam surat Al-Ankabut, yang berbunyi atau berisi perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Nah, makna salawat itu juga mencakup makna salat jenazah. Nah, karena dalam bersalawat itu tidak usah dipimpin, maka untuk salat jenazah terhadap Nabi pun tidak usah dipimpin. Alasan kedua menurut sebagian ulama adalah takriman wa ta'ziman lahu. Fala yajra ahadun ala an ya umma 'alan nabi. Menghormati
memuliakan Nabi. Selama hidupnya beliau adalah imam, pemimpin, juga dalam sholat sebagai imam, maka tidak ada yang berani mengimami selama jasadnya Nabi masih di situ. Ini ulama yang memaparkan, Pak, bukan saya. Yang ketiga, karena pada saat itu tentunya banyak sekali at-tanafus asyadid linaili hadhil fadilah, yaitu imamatin nas ala salati ala nabi. Karena begitu kuatnya persaingan, pasti kalau diperkenankan ada yang menjadi imam untuk mengimami agar dapat keutamaan mensolati Nabi, memimpin, maka mereka para sahabat sudahlah sepakat saja tidak ada yang mengimami untuk persatuan, dan karena memang belum ada khalifah, akhirnya mereka sholat di sini dikatakan arsala yusalluna alaihi, ya kelompok atau sendiri-sendiri, maksudnya sekelompok nih sendiri-sendiri, tidak ada yang mengimami. Yang keempat, karena mereka tahu keutamaan sholat jenazah terhadap Nabi itu ibadah besar, maka mereka tidak mau mendapatkan keutamaan tersebut melalui perantara, mereka maunya langsung face to face dengan Nabi. Nah, begitu. Jadi ada 4 alasan mengapa tidak ada yang menjadi imam saat mensolati jenazahnya Nabi. Sampai di sini paham? Baik. Kita tadi sudah menyinggung tentang doa saat meletakkan jenazah. Di kitab ini ada, namun saya ambilkan tambahan lainnya. Di kitab ini dikatakan riwayat Al-Imam Abu Abdillah At-Tirmidzi di dalam Nawadiril Usul. Kalau Abu Abdillah At-Tirmidzi, ada juga Abu Isa. Jadi ada Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ada Al-Imam At-Tirmidzi. Itu 2 orang yang berbeda. Dari Sa'id Ibnul Musayyib, bahwasannya aku datang bersama Ibnu Umar untuk mengurus seorang atau satu jenazah. Kemudian saat Ibnu Umar meletakkan mayat itu di liang lahat, beliau berdoa, Bismillahi wa fi sabilillah. Sedangkan riwayat yang sudah lama kita pakai, yang insya Allah sahih, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini makanya sebagai tambahan wawasan, ada riwayat yang mengatakan Bismillahi wa fi sabilillah saat meletakkan di liang lahat. Falamma akhadha fi taswiyatil lahdi, saat menutup lahatnya, ini belum menutup kubur ya, baru menutup lubang lahatnya yang di sisi bawah itu. Beliau berdoa lagi, Allahumma ajirha minasyaiton. Ya Allah, selamatkan dia dari syaitan. Wa min adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Kemudian setelah meratakan lahat atau menutup, falamma sawwal kathiba 'alaiha, ketika membuat gundukannya atau penutup kuburnya, tanahnya, qama janibal qabri, Ibnu Umar berdiri di sisi kuburannya, di samping, dan berdoa lagi, Allahumma jafil arda an janbaiha, ya Allah jauhkanlah tanah daripada 2 sisi tubuhnya, kiri dan kanan. Maksudnya jangan dihimpit. Wasa'id ruhaha, dan naikkanlah ruhnya. Dalam riwayat lain dikatakan bukakan pintu-pintu langit agar ruhnya bisa lewat. Seperti yang sering kita bahas, bahwa ruh orang mukmin setelah lewat daripada pertanyaan munkar dan nakir akan dibawa ke langit menuju Allah kalau orang soleh, dan dibukakanlah 7 pintu langit, dan di setiap langit dipuji-puji. Walaqqiha min karidwana, dan perjumpakanlah ia dengan keridhoanmu. Maka menurut Sa'id Ibnul Musayyib, saya bertanya kepada Ibnu Umar,
syai'an sami'tahu min Rasulillah? Apakah yang baru saja kau baca dan kau baca itu sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah? Am syai'an qultahu min ra'yik? Atau sesuatu yang merupakan bagian dari pendapatmu dan pikiranmu sendiri? Qala inni idzan laqadir 'alal qaul. Kalau seandainya aku mampu, aku akan mengutarakan sendiri. Tidak mungkin aku berkata atau ngarang-ngarang. Kita tahu ya, Ibnu Umar ini adalah selain memiliki keutamaan adalah seorang sigorus sahabat, junior sahabat yang merupakan anak daripada Umar bin Khattab, beliau juga adalah orang yang paling ketat dalam mengikuti sunnah. Kemudian beliau katakan, bal sami'tuhu min Rasulillah. Tentu aku mendengarnya dari Rasulullah, bukan ngarang-ngarang. Nah, status riwayat ini dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1553, Al-Hakim At-Tirmidzi, ya, bukan Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah 341. Nah, kemudian juga ada riwayat dari Bilal ibnu Rabah bahwa dia bersama Abu Bakar sama ngurus jenazah. Lalu saat Abu Bakar memasukkan orang itu ke dalam kubur, beliau berkata, aslamahu ilaikal ahlu wal mal. Ya Allah, keluarga dan hartanya sudah melepas ini orang, ya, wal ashirah, dan juga kerabatnya. Wa dzanbul azim, sedangkan dosanya amat sangat besar. Wa anta ghafurur rahim faghfir lahu, sedangkan engkau maha pengampun lagi maha penyayang, maka ampunilah dia. Kemudian hadis yang sahih, ya, mengenai atau di antara rangkaian doa yang kita baca setelah meletakkan sang mayit di dalam kubur adalah doa minta ampun dan juga diteguhkannya hati dan jiwanya dalam ruhnya agar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sebagaimana dalam hadis Utsman ibn Affan, istaghfiru li akhikum fa innahul an yus'al wasallallahu tatsbit fa innahul an yus'al. Mintakan ampun dan peneguhan untuk saudaramu ini karena sekarang dia sedang ditanya. Nah, kemudian para ulama akhirnya menyimpulkan, karena Nabi hanya memerintahkan mintakanlah ampun dan peneguhan, tidak ada pengajaran dari Nabi tentang lafadz hadis meminta ampun dan peneguhan ini, maka para ulama menyimpulkan bebas doanya. Yang jelas yang kita tahu, pertama saat meletakkan sang mayit ada riwayatnya yang mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah selesai kita urub, kalau kata orang Betawi, ya sudah berdiri sejenak, sebagaimana dalam riwayat yang cukup panjang, faida dafantumuni, dalam riwayat Abdullah ibn Amr ibn al-As atau Amr ibn al-As, jika kalian sudah mulai menguburkanku, maka syannu alayya turaba, pelan-pelan naburkan tanahnya, nguruknya. Kemudian jangan ada fala tashabni naihatun wala narun, jangan sekali-kali ada yang mengiringi proses ini dengan tangisan dan juga api. Api yang dimaksud di sini ada dua pengertian. Ini maksudnya at-tafaul bin najah minan nar. Ini adalah optimisme bahwasannya tidak akan terkena siksa kubur dan siksa neraka. Atau jangan seperti adat jahiliyah saat menguburkan ada obor yang dibawa. Nah, kemudian setelah kita selesai menguruk atau mengubur jenazah, aqimu, kalian berdirilah selama atau durasinya selama dipotongnya unta dan kemudian dibagi daging-dagingnya. Jadi berdirinya cukup lama ya. Kalau untuk versi orang Indonesia, karena biasanya kerjanya santai sambil ngobrol, motong kambing sambil ngobrol. Jadi lama itu Pak orang Indonesia. Doanya berarti harus lama di pinggir kuburan itu.
Jadi ini sunnah Nabi dan para sahabat. Jadi kalau selesai nguburin, berdiri dulu doa masing-masing. Nah doanya tadi menurut para ulama yang jelas mintakan ampunan dan agar diteguhkan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Baik. Kemudian juga ada doa berdasarkan riwayat Abu Abdillah At-Tirmidzi lagi, Allahumma a'idhu minasyaitonir rajim, sama dengan riwayat sebelumnya, ya Allah lindungilah ia dari syaitan. Karena ada riwayat mengatakan saat orang sudah mulai diletakkan, ada syaitan yang hadir menyerupai atau taro'a, ya, menyerupai sebuah bentuk, kemudian dia berkata, ana rabbuka, saya Tuhanmu, untuk menyesatkan. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dia berkata, idza su'ilal mayyitu man rabbuka taro'a lahu syaitan. Ini yang barusan kita bahas. Jika orang sudah mulai ditanya, ya, sang mayit ditanya oleh dua malaikat, siapa Tuhanmu, maka syaitan akan menampakkan wujud dan berkata, sayalah Tuhanmu. Inni ana rabbuka. Fahadhihi fitnatun 'azimah. Ini adalah ujian terberat. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bis-sabat. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita dan berdoa untuk mintakan ampun dan peneguhan. Fayaqulu Allahumma tsabbit 'indal mas'alati mantiqahu. Ya Allah teguhkanlah lisannya. Mantik itu alat untuk an-nutqu, berucap, lisan. Waftah abwabas sama li ruhihi, dan bukakanlah pintu-pintu langit untuk ruhnya, seperti yang tadi saya katakan. Falau lam yakun lisyaitani hunaka sabilun makana liyad'u lahu Rasulullah. Kalau seandainya di awal penempatan di kubur itu tidak ada gangguan syaitan, maka Nabi tidak akan berdoa. Berarti ada gitu. An yujirahu minasyaiton, agar dijauhkan dari syaitan. Fahada tahqiqun lima rawa an Sufyan atau ruwiya an Sufyan. Maka ini kebiasaan Rasulullah, perintahnya adalah realisasi pengaplikasian daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik teman-teman sekalian, bab berikutnya adalah tadi sudah kita singgung tentang Amr ibn al-As dalam riwayat Sahih Muslim, bahwasannya beliau memerintahkan syannu alayya turabun syannan thumma aqimu haula qabri qadra ma yunhar jazur wa yuksam lahmuha hatta asta'nisu bikum. Jadi setelah kita menguburkan hendaknya berdoa sejenak, ya. Enggak mesti banget seperti kita nyembelih unta dan membagikan dagingnya, yang penting ada doa yang harus kita ucapkan untuk saudara kita. Baik, saya rasa kajiannya sampai di sini. Mudah-mudahan tetap memberikan manfaat. Selebihnya kita berikan waktu untuk tanya jawab yang merupakan bagian juga daripada kajian kita. Silakan Bu, ya. Pak, kalau ada yang bertanya. Ya. Ya. Apakah apa? Ya. Iya, yang pertama mengenai ziarah kubur wanita berziarah kubur, itu memang ada khilaf di kalangan ulama. Meskipun yang lebih kuat adalah boleh dengan syarat, satu, tidak adanya ikhtilat dan tidak adanya tabarrujal jahiliyah. Jadi boleh Bu, ibu ikut menziarah kubur, mendoakan. Nah terus tadi sudah kita singgung bahwa doanya adalah bebas, karena Nabi tidak mengajarkan lafadznya. Nabi hanya memerintahkan istaghfiru li akhikum wasalu lahu tatsbit fa innahul an yus'al, berdasarkan hadis sahih riwayat atau bersumber dari Utsman ibn Affan. Mintakanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah juga
diteguhkan agar bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itu saja lafadznya. Maka tadi menurut para ulama tidak ada lafdun muayyanun, itu tidak ada. Bebas pakai bahasa Jawa, Sunda, Indonesia, terserah. Mau selama penyembelihan unta atau kambing, terserah. Sekuat-kuatnya aja Bu doanya. Biasanya perempuan lebih lama doanya Bu, karena banyak yang diminta. Sudah Bu ya? Terjawab atau belum? Allahumma gfirlahu warhamhu boleh. Kan di situ ada igfirlahu. Pokoknya ada kandungan magfirah sama diminta untuk diteguhkan. Nah ini untuk peneguhan kan biasanya kita tidak ada lafadznya. Maka boleh, mendingan pakai bahasa Indonesia, bebas kita minta sepuasnya. Iya. Ada lagi? Iya. Biasanya di Jawa itu sebagian setelah dipukul itu ditabulin atau dituntun itu gimana? Diapain? Talqin. Supaya bisa menjawab pertanyaan pukul itu. Iya. Ada kebiasaan di negeri kita ini, entah di Jawa, entah di Sunda atau di mana mungkin juga ada, mentalkin orang yang sudah dikuburkan. Tentu ini pertama secara atau ditinjau dari dalilnya ada riwayat di kalangan sahabat, tetapi tidak dari Nabi. Kita pernah ngebahas ini dan yang paling kuat tentu tidak ada. Kenapa? Karena ketika orang sudah meninggal, dia tidak mungkin lagi bisa beramal, terputus amalannya. Dah, fungsi daripada mentalkin itu kan agar orang yang sedang sekarat, ya kan, itu melafadzkan la ilaha illallah, agar menjadi penutup atau akhiru kalamihi, kata yang terakhir dia ucapkan. Nah kalau sudah meninggal, apa masih bisa berucap? Kalau masih bisa berucap lah geger Pak Bu, bangkit lagi ntar. Jadi secara dalil maupun logika tidak masuk. Coba antum talqin. Talqin itu kan fungsinya atau dasar dalilnya kan begini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Perintahnya laqinu dari kata talqin. Tuntunlah agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Mautakum. Ini memang gara-gara lafadznya ini nih. Mauta jamak dari al-mayyit. Atau kalau orang mayitun jamaknya amwat. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Namun makna mautakum di sini bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang sedang sekarat. Karena tidak mungkin menuntun orang yang sudah mati untuk membacakan la ilaha illallah. Namanya menuntun itu kan agar dia mengucap. Kan tidak mungkin orang sudah meninggal kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dalam memahami kata demi kata hadis itu juga harus tahu maksudnya, konteksnya. Tidak sekedar paham arti secara bahasa kemudian kita terjemahkan demikian. Toh pada prakteknya lebih banyak juga kita mentalkin orang yang sedang sekarat, begitu kan? Jadi tidak ada fungsinya, percuma kalau kita talkin orang yang sudah diuruk sama tanah. Baik, tumben ini bapak-bapak banyak nih ya. Cuman pembesarannya yang nggak kelihatan kemana? Oh mungkin sedang mengisi kuburan lain. Tema kuburan maksudnya. Bu Ibu? Enggak ada? Oh iya silakan. Iya. Karena riwayat sahihnya mengatakan berdiri, maka berdiri Bu. Jangan jongkok. Kecuali kalau pegel kali, doa. Atau duduk nggak masalah. Karena poinnya itu mendoakan. Ya. Bukan berdiri atau jongkoknya, intinya mendoakan. Tetapi biar untuk kehati-hatian, karena riwayatnya mengatakan berdiri ya berdirilah, mendoakan begitu ya. Karena kan juga biasanya saat proses pemakaman lokasinya tidak nyaman untuk jongkok gitu ya, tanahnya miring lah, seperti makam
di daerah Jatisari. Ketika saya ikut memakamkan seseorang, tanahnya itu turun begitu. Kalau jongkok rasanya kagak nyaman gitu. Nah, itu perkara teknis saja. Adapun kalau dianggap belum familiar, maka mari kita familiarkan. Berdiri sejenak atau bahkan lama untuk mendoakan. Karena jelas hadisnya. Begitu Bu ya. Kita mulai syiarkan. Karena kita ini saya tahu, karena kadang ada teman-teman yang baru mengkaji sunnah menganggap ini nggak ada ajarannya nih. Ada padahal gitu. Kadang kita main pukul rata. Yang sudah berlaku di masyarakat, kadang kita pukul rata, ini semua nggak ada ajarannya, kita tinggalkan. Enggak semua Bu. Kalau ini jelas tadi riwayat. Begitu Bu ya. Apa tuh? Melepaskan sendal karena dulu biasanya ada orang-orang jahiliyah yang sampai pamer pakaian termasuk sendal ke area kuburan. Jadi orang Arab jahiliyah dulu itu kalau meninggal mulai dari niyaha itu menangis, itu orang dibayar Bu, ada untuk mengangkat derajatnya. Lihat nih, orang meninggal dari keluarga gua mah banyak yang nangisin. Maka ada yang disebut al-bakka, orang yang profesinya tukang nangis, teriak-teriak. Ada Bu, serius. Tiba-tiba wah jeritan gitu kan. Seolah-olah yang meninggal ini orang penting banget. Terus sampai juga masalah sendal. Karena sendal itu bagian perhiasan orang jahiliyah, maka tanggalkanlah, ini bukan tempatnya, ini kuburan. Jadi intinya itu agar kita merendahkan diri apa hati? Hati lah ya, merendahkan hati di area akhirat ini, bukan tempat menyombongkan diri. Maka sebaiknya lepaskan. Begitu ya. Memang ada seperti itu Bu. Sudah? Terus ntar pulangnya jadi kotor, ya cuci lah Bu. Kan di area pemakaman juga banyak tuh keran-keran. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan itu haram. Tetapi poinnya setelah ditelusuri ada yang mengatakan bahwa itu bagian daripada agar tidak ada kesombongan dan kecongkakan di area akhirat begitu. Maksudnya di area di mana itu sebenarnya awwalu manazilil akhirah. Tempat pertama atau tangga pertama untuk menuju akhirat kan kuburan. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan bahas juga nanti hukum memakai sandal. Karena terus terang saya perlu murojaah kalau ada sebuah permasalahan yang ada beda pendapat di kalangan ulama. Saya tidak mau mengarang-arang nanti, lebih pasti. Yang saya ingat seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa sandal di kalangan Arab jahiliyah itu adalah bagian dari perhiasan yang, karena ada sandal-sandal kulit mahal gitu. Jadi mereka pamer-pamer sampai ke kuburan. Begitu aja jawaban saya. Ada lagi? Iya. Berkaitan tadi yang berdiri di atas kubur itu. Di sekitar kubur. Saya pernah dengar, bukankah pantatmu itu lebih baik terbakar di api neraka daripada duduk di atas kuburan? Iya. Terus? Betul nggak gitu? Ada memang riwayat seperti itu, tapi kan itu duduk maksudnya Pak. Karena dalam riwayat yang sahih, kuburan itu la yujassas atau tujassas wala yuq'ad alaihi, enggak boleh dibangun, enggak boleh didudukin. Maksudnya didudukin ya tadi seperti yang Bapak katakan, bokong menduduki kuburan. Kalau berdiri kan enggak, bokongnya enggak di situ. Bukan, jadi itu spesifik Pak. Kalau berdiri kan enggak, itu malah dianjurkan. Jadi tadi ya, hadisnya sahih. Tidak boleh dibangun, la tujassas. Al-jassu sendiri itu aslinya adalah gypsum, semacam gypsum. Jadi bangun di zaman dulu itu mungkin lumpur ya kalau zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang seperti gypsum.
Dan bahasa sekarang al-jassu itu artinya gypsum. Jadi dibangunnya dengan seperti itu. Nah itu nggak boleh dibangun, apalagi yang pakai keramik kan lebih mewah daripada al-jassu. Dan jangan duduk di situ. Nah itu. Ada lagi? Jadi yang nggak boleh itu duduknya, bukan berdiri di sekitarnya. Apalagi ini kan bahasanya di sekitar, di samping. Yang mana tuh? Itu adalah kita lihat ya. Di sini tidak disebutkan status derajatnya. Saya pun mencari ini karena ini adalah ucapan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri pernah kita bahas dalam kitab Safahat min Sabril Ulama. Beliau adalah Amirul Mukminina fil Hadis. Amir mukminin dalam bidang hadis. Kalau saya nanti bilang beliau ini ucapannya tidak berdasar, lah songong banget saya, Pak. Jadi ucapan beliau ini wallahu taala a'lam ya derajatnya. Tentu derajatnya sekali lagi saya tidak tahu karena tidak disebutkan dalam kitab ini dan saya pun sudah mencoba mencari namun tidak saya jumpai selain di kitab At-Tadhkirah atau di kitab Al-Bukhur Az-Zakhirah fi Ulumil Akhirah karya Al-Imam As-Sifarini Al-Hanbali. Tapi saya cenderung mungkin saja di dalam kubur itu masih ada godaan atau ujian. Makanya disebut fitnatul qabri. Ada ujian syaitan termasuk diantaranya. Kita juga pernah ngebahas bahwa saat orang sakaratul maut, meskipun riwayatnya jelas kalau yang itu lemah, setan akan beralih rupa menjadi ayah kita, ibu kita. Kemudian dia berkata, wahai anakku, dulu aku adalah Yahudi dan aku mati dalam keadaan Yahudi, maka matilah dalam keadaan Yahudi. Ibunya juga diserupai. Tapi itu lemah riwayatnya. Kalau riwayat ini hanya disebutkan Al-Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul jilid ketiga halaman 227. Tidak disebutkan statusnya. Jadi saya berkata wallahu a'lam akan kesahihannya. Itu saja. Kalimat tara asy-syaitan atau lahu syaitan fi suratin fayushiru ila nafsihi inni ana rabbuka. Dia beralih rupa kemudian menunjuk dirinya si setan ini dan berkata saya adalah Tuhanmu. Mengenai riwayat ini sekali lagi saya tidak tahu status derajatnya karena di dalam kitab ini pun tidak disebutkan statusnya. Palsu. Iya. Jadi di antara faktor munculnya hadis dhaif adalah adanya kalangan zuhad wal ubad, orang zuhud dan ahli ibadah yang melepaskan diri daripada dunia, fokus ke ibadah dan dia melihat orang-orang mulai terjerumus atau makin larut dalam hedonisme, mereka ingin menarik mereka. Salah satu caranya dengan memunculkan hadis palsu. Niatnya sih bagus, tapi caranya salah. Kenapa salah? Karena jelas man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan memakai namaku, kata Nabi, ini sabda Nabi loh, ini sunnah Nabi loh, malam Jumat begini-begini. Ya kan sering kan di medsos? Maka hendaknya dia tempati tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu muncullah ilmu al-jarhu wa ta'dil, luka artinya, cacat. Dicari mana yang perawi cacat, mana yang mu'tadil, yang kuat, yang udul, orang yang berkompeten.
Nah itu ada kategori semua sehingga muncul kategori hadis juga, hasan, dhaif, bahkan sampai palsu. Nah bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya kita kembali kepada kajian kitab, bagaimana ulama menyikapi hadis-hadis ini, dipakai atau tidak. Kalau para ulama tidak memakai, ya sudah, kita pun tidak usah memakai. Begitu saja prinsipnya, gampang. Makanya pentingnya ada kajian ilmu sehingga tidak salah memakai atau mengamalkan sebuah amalan. Kalau ditanya motivasinya tadi apa, untuk apa kok ada hadis dhaif? Yes, sebaiknya pertanyaan itu diajukan kepada yang mereka yang buat bukan kepada saya. Saya hanya memaparkan bahwa bagian atau di antara faktornya tadi sebenarnya ada niat baik. Contoh ini, saya pernah di pesantren dulu ada seorang penjual terong. Karena dia ingin dagangannya laku, dia buatlah hadis. Barang siapa yang memakan terong, saya lupa rincian pahalanya. Yang jelas ada, barang siapa yang makan terong maka baginya begini. Coba Pak, hadis palsu kadang konyol-konyol, segala terong disebut-sebut. Sedangkan saffron saja yang jelas kebaikannya jarang disebut oleh Nabi kan, kecuali habbatus sauda gitu. Hubbul watan minal iman, itu bukan sama sekali hadis. Atau siapa yang membenci Arab maka dia tidak masuk surga dan lain sebagainya, itu juga bukan hadis, itu sama sekali bukan hadis. Cintailah aku karena aku adalah Arab dan Al-Quran adalah Arab, nah itu bukan hadis. Sebagaimana sebaliknya hubbul watan tadi. Dan itu kayaknya cuma ada di Indonesia deh. Ada lagi? Ya. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Yang afdol itu adalah di pemakaman umum, bukan di area rumah. Nah, ini juga sebenarnya teguran buat saya selaku orang Betawi. Karena biasanya punya area khusus ya kan orang Betawi. Yang afdol itu di pemakaman umum. Kenapa? Karena sering orang baca doa di pintu masuknya. Nah itu alasannya. Ini sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana Ustadz kalau sudah terlanjur? Ya sudah, masa mau dibongkar? Nah, itu kan hanya keutamaan afdol saja. Sudah? Ada lagi? Yang belakang nih anteng banget ya. Belakang sebelum ibu-ibu. Lagi kau udah nyender ya Pak? Sudah? Kalau sudah, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.